lagi di channel gue, Vanusola Channel. Nah, pada video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara pemasangan untuk SWC. Apa itu SWC? Artinya adalah steering wheel control, dimana fungsinya adalah untuk meremote atau menambah tombol-tombol pada setir mobil supaya bisa mengoperasikan head unit. Nah, ini barangnya udah datang ya. Jadi gue belinya di Tokopedia online, itu cukup murah, sekitar 170 ribuan. Ini gue belinya yang cuman ada satu bagian tombol, jadi sebenarnya ada yang dua bagian, cuman gue karena fungsinya nggak terlalu gue pakai, jadi gue belinya yang hanya bagian sebelah aja. Oke, seperti apa barangnya, kita langsung unboxing aja ya. Oke, jadi barangnya seperti ini ya, packagingnya. Kita langsung aja buka. Seperti apa isi di dalamnya. Untuk packaging lumayan rapi ya. Jadi dia nutupnya pakai dari lakban gitu, sisa pemakaian lakban, dan isinya cuman seperti ini. Jadi nggak ada isi lagi. Dan untuk packaging menurut gue ya terlalu biasa aja. Dengan harga segitu, mungkin beda kalau yang harganya bervariatif ya. Sebenarnya harga dari SWC ini ada yang mungkin 200, 300 sampai 500 pun ada. Ini tergantung merek yang dipakai. Di sini gue pakai mereknya yaitu Skeleton. Jadi gue pakai Skeleton yang tipe ARC1. Nah, di sini gue makainya yang cuman satu bagian sebelah sini aja. Sebenarnya ada lagi Skeleton yang isinya dua, atau Universal Remote yang isinya dua tombol. Maksudnya dua tuh ada dua kayak ginian ya. Jadi selain tombol volume up, down, dan next mute-nya, itu ada juga tombol yang fungsinya untuk mode GPS, terus power. Nah, itu ada lagi. Tapi gua nggak terlalu make yang tombol bagian itu, karena lebih seringnya kan kita cuman gonta-ganti atau gedein volume dari head unit aja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi selain jadi fungsi dari remote universal itu adalah untuk memanjakan kita sebagai driver tanpa harus untuk mengoperasikan head unit tanpa harus kita bergerak ke arah head unit ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh tangannya menggapai si head unit itu, tapi kita cukup dengan jangkauan tangan yang ada di setir kita udah bisa mengoperasikan si head unit itu. Oke, gue jelasin dulu isi dari paket ini. Yang pertama adalah kita dapatkan transmitter di sini, yaitu tombol untuk mengirimkan sinyal atau perintah kepada head unit, yang kemudian diterima oleh ini adalah namanya receiver. Nah, receiver ini fungsinya adalah untuk menerima sinyal atau perintah yang diberikan oleh transmitter tadi. Lalu dari transmitter ini kita sambungkan lagi ke head unit melalui kabel-kabel yang ada di sini. Di sini ada 4 kabel ya. Yang pertama dari kabel merah ini fungsinya adalah untuk mengambil power dari head unit atau dari aki. Kemudian yang warna hitam ini adalah groundnya atau negatifnya. Jadi dua komponen ini untuk kelistrikan pasti harus ada ya, jadi harus disambungkan. Kemudian ada lagi yang berwarna abu-abu ini. Nanti yang berwarna abu-abu ini adalah untuk nyambung ke key 2 nya, atau tombol 2 atau
SWC 2 atau AD2. Jadi di SWC itu atau steering wheel control ada dua bagian tombol yang harus disambung, yaitu SWC 1 dan SWC 2 atau key 1 atau key 2. Jadi untuk orange nya key 1 dan grey nya ini atau abu-abunya itu key 2 nya. Oke, untuk masalah kabel seperti itu. Dan transmitter ini juga ada installation instructionnya. Jadi caranya adalah melepas head unit, yang kedua mencari steering wheel key control untuk key 1 key 2 nya, juga untuk kabel positif dan juga negatifnya di head unitnya. Yang ketiga adalah ngecek apakah kabel tersebut udah sesuai warnanya yang kita sambungkan. Kalau sudah, berarti kita tinggal praktekin aja atau kita tes apakah head unit si ini sudah berfungsi atau belum. Oke, selanjutnya kita langsung aja proses di mobil gua. Kebetulan mobil gua ini Xenia 2014 yang belum ada steering wheel controlnya. Jadi untuk mobil-mobil jadul yang kalian tidak mempunyai tombol pada setirnya, kita bisa modifikasi dengan menambahkan tombol ini. Oke, kita langsung aja proses pemasangannya. Oke guys, sekarang kita udah berada di dalam mobil. Jadi head unit yang akan gue pasangin steering wheel controlnya adalah merek dari Nakamichi yang tipe NA3101i. Kemudian jadi di sini alat-alat yang gue pakai, yang pertama adalah obeng plus, yang pastinya itu karena kita nanti akan membuka baut-baut di bagian head unit ini. Kemudian yang kedua adalah mungkin gunting, karena nanti kita akan sedikit mungkin untuk mengelupas atau memotong kabel dari head unit untuk dipasangkan receivernya. Yang ketiga adalah isolasi hitam, mungkin untuk melindungi dari kabel yang tadi udah kita kelupas atau kita sambung. Kemudian kabel tis untuk mengikat si receivernya supaya dia tidak goyang-goyang nanti ketika selesai pengerjaan. Lalu udah sih itu aja, sama isolasi hitam tadi ya. Jadi alatnya cuma itu. Sekarang kita langsung proses ngebuka cover si head unit ini. Setelah cover dilepas, lalu kita akan buka head unitnya. Oke, kita langsung aja. Oke, sekarang kita buka dulu si cover head unit ini. Gue belum matiin mesin ya, karena di dalam terasa panas, jadi gue masih nyalain AC. Jadi cara buka cover untuk Xenia 2014 ini seperti ini ya, tinggal ditarik aja. Nah, bagian atasnya, kemudian kita tarik lagi. Hati-hati pada bagian ini, pada bagian kabel untuk hazard, jangan lupa untuk dilepas dulu. Seperti itu. Kita simpan dulu cover atasnya. Kemudian dengan menggunakan obeng plus, kita lepas bagian head unitnya. Nah, untuk bagian ini agak riskan ya, jadi gua matiin mesin dulu supaya lebih aman. Oke, kontak sudah off. Sekarang kita buka 4 baut yang ada di samping. Ini pertama, hati-hati, usahakan kalian memiliki obeng yang ada magnetnya, karena kalau baut-baut ini jatuh ke dalam itu membuat kita jadi PR ya buat nyari
ke dalam-dalam. Nah, ini dia head unitnya. Jadi head unit ini sudah support dengan steering wheel control ya. Bisa kita lihat di sini ada tulisan steering wheel control 1 dan ini steering wheel control 2. Jadi untuk warna itu memang tidak sesuai dengan yang ada di transmitter, yaitu di sini abu-abu orange, tapi kita ngelihat dari petunjuk angkanya. Jadi di sini ada steering wheel control 2 dan steering wheel control 1. Ini FCCD adalah untuk front cam kamera. Nah, jadi untuk powernya kita ambil dari power yang warna merah ini. Jadi kita sambung, tambahin lagi, kita buka dulu nanti. Kemudian untuk yang berwarna hitamnya kita sambung ke negatif hitam juga di sini. Nanti kita bongkar lagi. Kemudian di sini untuk yang kabel oranye dan abu-abu itu kita pasang ke steering wheel control 1 dan 2-nya. Oke, kita langsung proses. So, kita lanjut. Sorry tadi ada sedikit gangguan. Supaya leluasa kita lepas dulu semuanya. Oke, selanjutnya kita buka bagian ini, perkabelan dulu ya. Oke, pertama gue sambung yang power dulu. Setelah tersambung, jangan lupa untuk ditutup dengan isolasi lagi. Oke, selanjutnya kita sambungkan kabel yang berwarna hitam. Otomatis ketemu hitam juga. Di kabel ground di sini udah cukup banyak ya. Selanjutnya kita akan memasang
kabel steering wheel control key-nya. Jangan sampai terbalik ya. Jadi di sini ada untuk orange-nya, warna orange itu untuk adalah SWC 1. Jadi kita cari di sini kabel SWC 1. Kebetulan SWC 1 di sini adalah warnanya abu-abu. Jadi kita sambungkan ke SWC 1. Lalu jangan lupa isolasi. Kemudian untuk SWC 2 kita sambungkan pada warna dari receivernya adalah warna abu-abu. Lalu kita sambungkan ke head unit di kabel yang SWC 2 nya juga. Oke, setelah semua terpasang, jangan lupa untuk merapikan kabel-kabelnya. Jadi semua ini kita jadikan satu. Lalu kita, sepertinya gua nggak jadi pakai kabel tis, jadi kita gunain aja ini isolasinya. Setelah selesai, kita langsung pasang lagi head unitnya, lalu kita tes. Oke, sementara kita biarkan saja seperti itu. Sekarang kita coba nyalakan. Oke guys, sekarang kita akan coba sinkronkan ya si tombol ini ke head unit ini. Pertama kita nyalakan. Jadi di sini ada yang atas adalah gambar-gambarnya, sedangkan tombolnya ada di samping sini ya. Kita pastikan si tombol ini sekarang clear ya, nggak ada yang terkonek. Jadi caranya kita tinggal ke pengaturan atau setting, lalu kita cari yang namanya SWC. Kalau di Nakamichi ini namanya SWC, atau di tempat lain itu mungkin steering wheel control atau yang lainnya. Kemudian kita on kan dulu si setir kemudi ini, lalu kita klik pelajaran. Nah sebelumnya kita pastikan clear dulu semua. Kemudian caranya adalah tinggal menekan ini tahan lama dan jangan sampai dilepas, lalu baru kemudian kita klik yang ada di head unit ini. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita clear dulu, kita pencet yang ada di sini, kemudian kita klik sampai tulisan SWC Case Study Success. Kemudian kita lanjut ke tombol berikutnya, yaitu SWC Case Study Success juga untuk volume up. Kemudian volume down kita juga sudah sukses. Kemudian yang backward sekarang. Oke, jadi harus cepat-cepat ya. Kenapa? Karena kalau enggak dia akan kembali ke menu yang sebelumnya. Kemudian di tombol mute, semuanya sudah sukses ya. Kemudian kita langsung save aja ini. Nah, jadi semuanya udah sukses. Sekarang kita tinggal coba ya. Oke guys, jadi ini udah kita sinkronkan ya tadi. Di sini semua tombol udah putih. Sekarang kita akan coba di menu player kita. Kebetulan di video ya, gue ngeplaynya. Jadi di sini ada Alan Walker di track nomor 5. Nah sekarang kita coba ganti tracknya ke nomor 6.
Oke, berfungsi ya dengan baik. Kita coba tombol backward atau previous kembali. Oke, kembali ke nomor 5 ya. Nah, sekarang kita coba volume up-nya. Nah, di sini berfungsi ya sebenarnya, cuman mungkin tadi kayak kepencet yang ini Bluetooth-nya yang angkat telepon. Kemudian volume down juga berfungsi ya. Sekarang mute. Nah, jadi semuanya udah berfungsi, tinggal kita kembalikan lagi ke posisi semua. Untuk bagian head unitnya kita tutup cover lagi. Jadi seperti itu fungsinya dari SWC ini. Sekarang kita proses pemasangan ini di setir. Jadi cukup mudah ya, tinggal kita mangapin aja ini bagian ini, lalu kita pasang di setir. Kemudian jangan lupa untuk memasang bautnya. Jadi di sini kita dapat baut ya. Jadi jangan lupa untuk pasang bautnya di yang pada lubang-lubang yang udah tersedia ini. Oke, kita langsung aja proses pemasangannya. So, sekarang kita pasang. Bagaimana posisinya? Gue pilih di setir bagian bawah kiri aja ya, karena terlihat lebih nyaman ketika dipegang. Karena di sini ada jendolan sedikit di atas, jadi gue pasangnya di bawah. Pertama kita pasang atas dulu, kemudian bawahnya. Hati-hati ya, karena ini juga plastik. Gue juga takut kalau sampai patah. Selanjutnya kita tinggal rekatkan semuanya, diposisikan senyaman mungkin dengan setir kalian. Jika sudah terpasang dan dirasa sudah cukup nyaman posisinya, kemudian kita baut. Oke. Di sini ada baut dan murnya, jadi hati-hati. Dan ini terlalu kecil ya, jadi tinggal dikaitkan saja. Sepertinya gue harus pakai obeng kecil karena ini nggak muat masuk ke dalam. Jadi intinya seperti itu ya, kalian pasti udah bisa lah. Gue nggak perlu jelasin sedetail itu. Jadi di sini gue mau ngejelasin lagi untuk pemasangan SWC ini. Jadi tidak serta-merta kalian bisa dipasang di semua head unit ya. Jadi tergantung head unit kalian itu apakah sudah support atau dengan fitur SWC ini atau steering wheel control atau remote. Jadi kalian nggak bisa pasang sembarangan atau kalian beli sembarangan. Jadi pastikan dulu head unit kalian itu bisa atau ada fitur SWC nya. Jadi kalau emang nggak ada ya percuma kalian beli remote ini kalau di head unitnya itu tidak support. Jadi silakan kalian cek dulu untuk head unit kalian. Di sini ada banyak sih sekarang udah hampir semua double din yang basicnya Android itu bisa SWC. Apalagi kalau merek-merek yang udah terkenal itu biasanya udah bisa. Tapi balik lagi kalian harus cek dulu apakah si head unit itu udah support atau belum. Tinggal kita cek di bagian menu kayak tadi. Jadi di sini
Di bagian menu pengaturan kita cari di sini ada pengaturan untuk remote steeringnya atau enggak. Nah, kalau di Nakamichi A3101i ini sudah ada ya. Jadi SWC-nya sudah ada. Dia juga udah support dengan iOS untuk mirrorlink-nya dan juga Android untuk mirrorlink-nya. Jadi untuk tentang head unit Nakamichi ini ada di channel gue, tinggal dilihat aja. Nah, jadi cukup sekian video kali ini. Bagi kalian yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang tentang SWC, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, serta share video ini bila kalian suka. Oke guys, sampai sekian dulu, sampai di sini aja videonya. See you on next video. Bye bye. Terima kasih semua.